Sakiwari. Rek burung itu liwat ke Pajajaran, bukan hanya pulau anti. Pedung dengan cegesikna banget. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Indonesia Raya Merdeka Tanahku negeriku yang kucinta. Sampurasun badai nganggo bahasa Indonesia kumargi kapungkur maju SD bahasa Sundana mungkin genep teras yang kuring lalana ke Ambon ke Jogja mereka langsung di Tasik tetiasa bahasa Sunda mangga badai pengamat di mana wae oke no badai sumping badai nyarios naon wae oke mangga. Ini kesempatan yang baik barangkali dalam kegiatan hari jadi ini kami pun ingin mendapatkan banyak koreksi selama pemerintahan kami berlangsung. Mudah-mudahan ini juga menjadi input yang baik. Saya persilahkan Warkop melaksanakan kegiatan ini di sini. Yang terpilih di 2024 adalah siapapun orang yang memiliki semangat, spirit, dan jiwa yang bisa memayungi seluruh warga kota Tasikmalaya sehingga menjadi aman, nyaman, dan sejahtera. Hidup payung. Depan tidak ada lagi gunung-gunung yang diamputasi gitu. Mengapa? Karena akibatnya dampak ekologisnya itu sangat berat sekali. Gunung Tasik itu kan dulu dikenal dengan 1000 gunung, Gunung Pereng, Gunung Pongpok. Nama-nama gunung itu kan hampir ada di jalan-jalan Tasik. Nah sekarang kan Gunung Sabelah. Nah mungkin karena namanya Gunung Sabelah jadi kota Tasik gunungnya tidak Sabelah. Rencana jangka panjang kota Tasikmalaya tahun 2025 terakhir itu harus menjadi kota yang termaju dalam perdagangan dan perindustrian di Jawa Barat. Namun satu hal, dilihat dari data yang dari BPS tersebut, bagaimana kita mau menjadi kota termaju dalam perdagangan dan industri di tahun 2025 kalau ternyata juga kontribusi dari kategori perdagangan dan industri itu terus menurun Pak. Dari 2014, 2015, 2016 terus menurun Pak. Yang paling memang urgen di kita itu persoalan PKL, pedagang kaki lima. Juga wajib kita tolong karena mereka itu sebagai pelampung. Lihat di belakang mereka itu ada ribuan keluarganya yang harus mereka hidupi. Pemerintah harus memberikan harapan kepada masyarakat, jangan sampai masyarakat harapannya dibunuh. Wajar jika pemimpin itu banyak
banyak janji aja, apalagi sekarang mungkin Pak Ade ya 2024 itu akan banyak janji dari calon-calon anggota legislatif. Apakah keberhasilan ekonomi ini dengan banyaknya pembangunan? Untuk siapa sih pembangunan itu? Apakah hotel-hotel yang didirikan itu untuk mengurangi angka kemiskinan? Meskipun konon katanya kemiskinan di Kota Tasik itu mencapai 13%. Lagi-lagi ketika masyarakat diberi bantuan untuk ekonomi, lagi-lagi masyarakat nanti jujur. Diberi bantuan ya sok kanang hayam umpama, kanangna beak hayamna eueuh. Acan deui dioyak-oyak ku LSM, acan deui dioyak-oyak ku wartawan, akhirnya beak kabeh. Nah, efektif enggak dengan banyaknya LSM 400 lebih ini? Tapi anggar we dihanapa gitu. Jadi ada yang sedang membangun di kampung saya di Purbarantu, jalan lingkungan. Nah, tiba-tiba ada LSM datang ke sana, ada wartawan datang ke sana. Masyarakat yang di sana tidak tahu apa-apa. Akhirnya diumumkan di masjid tidak tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa LSM jeung wartawan untuk puguh datang tadi. Ayo cenah urang sareng ku sadayana. Terus sareng. Nah, jangan sampai begini, ada investor yang datang ke Tasikmalaya, akhirnya dia takut. Kenapa alim invest di Tasik itu cenah garalat. Galak dia mau kuyu di komon werekeun buka karaoke mah. Riweuh izin ge acan tadi tu acan KMU acan akhirnya dia merot, bahasa Sunda merot yang jadi terjadi. Jadi dipikir-pikir saya mengartikan bahwa ini masa ruana gitu, dihanap gitu. Rindu dalam semakin dalam, perjalanan pastikan sampai. Dan untuk Pak Wali semoga sehat selalu Pak, 2024 maju lagi Pak, kami dukung Pak. Insya Allah Bapak yang di sini ibu juga pasti mendukung asal kahar serta rawat Pak. Terkait sampah tadi di kumahannya pejabat Pak Wali pengen sareng jajarannya anu di LH, apakah tidak tahu, apakah pura-pura tidak tahu, apakah mumpun carang gitu. Padahal saya lihat sampah itu bertumpuk-tumpuk Pak di pinggir-pinggir jalan, terutama yang baik pastinya arah sini Ciuntun atau di mana ya, banyak kan. Jangan sampai gunungnya habis nanti timbul gunung sampah Pak. Atau nanti predikat Kota Tasik bertambah lagi, bukan kota santri tapi kota sampah. Tasikmalaya itu alamnya tidak mendukung untuk menjadi kota wisata Pak. Untuk menutupi kekurangan alam kita, dibikin kota yang paling bersih, terbersih di Indonesia lah. Tambah lagi predikat Kota Tasik itu kota LSM. Bila diibaratkan LSM itu juga seperti api, tapi kalau tidak di-manage dengan baik, LSM itu bisa meluluhlantakan Kota Tasik Pak, meluluhlantakan Kota Tasik Pak. Adalah penyatuan kita antara masa lalu dan masa sekarang, antara langit dan bumi, di mana semesta menyatu untuk Tasikmalaya. Kami pun mengharapkan ada sebuah keseimbangan antara ranah-ranah keagamaan dan ranah budaya. Sekali lagi terima kasih Bapak Wali Kota dan jajarannya. Selama ini Bapak Wali Kota sebagai pembina kami, ketua pembina kami, dan Bapak Sekban itu, Bapak Kaban itu sekretaris pembina kami. Sekali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi para tokoh secara cungkuring malu udah sekolah. Pak Awan, maaf saya sebentar ya menyela sedikit. Jadi mohon kepada para pembicara untuk penyajian
hal-hal yang di luar untuk materi masukan mohon untuk dibatasi. Wilujeng milad Kota Tasikmalaya anu 20 hiji. Dan segala permasalahan yang ada itu dapat diatasi, dan mudah-mudahan ini merupakan bagian yang dijadikan sistem sumber ke depan yang dapat dimanfaatkan untuk lebih meningkatkan. Poin masukannya Pak, poin masukannya. Segala potensi yang ada, segala sistem sumber yang ada dengan berpindah kepada upaya pelibatan partisipan. Kamarana jelema teh asa mani sepi alamatan di kuburan. Dah. Baru dah. Suja. Yai kamarana maraneh teh asa kareureuh. Alhamdulillah di Kota Tasik itu sebetulnya kalau kita bicara payung ya, payung hukum terkait pemartabataan gender sudah ada. Jadi sudah ada baik itu turunan dari kebijakan dari pusat maupun yang telah kita lakukan. Para perempuan, pilihnya perempuan kan tidak begitu. Nah itu bertolak belakang dengan tagnya KPU ya. Jadilah pemilih yang cerdas kan begitu. Nah jadi tinggal sekarang bagaimana menggunakan dan mengimplementasikan payung itu. Biasanya kalau berkarya kadang tidak kelihatan ya. Kita rata-rata perempuan bergerak di belakang layar gitu ya. Mungkin dari kejayaan para laki-laki ada perempuan di belakangnya kan begitu yang turut mendorong memotivasi. Dibuktikan cukup manik astagina ditenen haneuleum sieun. Sampereun neden miraweuy dituruban kemadepun diwadahan kumanelar. Di amparan boeh larang ditunda di bojong jalan hapeunah Gunung Aliwat. Jadi lintas agama kami nggak ada merasa takut atau gimana. Saya bersahabat dengan Kang Aminuddin. Bagi saya bangga menjadi warga Kota Tasikmalaya. 16 tahun saya ada di sini. Ya, tidak ada perbedaan, semuanya difasilitasi oleh pemerintah. Bintang dan bulan di ruang angkasa. Cakep. Elok dilihat dan dikagumi. Cakep. Kota Tasikmalaya bangkit, berjaya dan berkarya. Cakep. Sebab masyarakatnya bersahabat dan bertoleransi. Cakep, luar biasa. Pakai bahasa Sunda sedikit walaupun saya bukan orang Sunda. Kalau salah mohon dimaafkan. Kapasar ngagaleh bawang, bade didamelkeun janten bumbu. Wilujeng milangkala Tasikmalaya kusayang. Mugia Allah memberkahimu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Huniang, harudang. Perayaan atau puncak perayaan Hari Santri Nasional itu sepertinya hanya di Kota Tasikmalaya saja yang diisi dengan launching buku bervolume 425 halaman oleh 75 santri. Dan jadi dalam 1 tahun ini kami telah melibatkan lebih dari 1.000 penulis untuk beberapa buku bertema Tasikmalaya. Mudah-mudahan ini menjadi bahan refleksi bahwa kita harus melihat ke belakang,
coba mengingatkan kembali bahwa Kota Tasik adalah produk dari kebijakan reformasi, di mana ada agenda reformasi yang 6 itu yang seringkali kita lupakan, terutama untuk aspek dan yang paling substantif. Di mana kita yang pertama untuk nomor 5 itu memberantas KKN, karena KKN ini adalah menghambat kesejahteraan kita, dan kesejahteraan ini adalah tujuan kita bernegara seperti yang situ. Dan salah satu ukurannya kesejahteraan adalah dengan ukuran-ukuran yang bisa disepakati adalah IPM. Nah, saya melihat Kota Tasik sejak lahir sampai hari ini tidak beranjak IPM-nya itu antara urutan 9 dan 10 di level Jawa Barat. Jadi tidak ngaruh siapapun wali kotanya, siapapun sekdanya, tetap nggak ngaruh itu. Berarti menurut saya ini bukan karena intervensi pemerintah, itu karena sudah ada aktifnya masyarakat. Dengan landasannya adalah mereka sudah berwirausaha, tidak menggantungkan terhadap spending atau belanjanya pemerintah. Cuma LSM barangkali yang paling bergantung di situ. Saya kira gitu. Jadi menurut saya ini penting. Saya mengamati dari pertama lahir sampai hari ini. Terus yang kedua tentang refleksi kita adalah tentang kemiskinan. Kemiskinan itu kan cerminan juga ukuran kesejahteraan. Dan Tasik juga tidak beranjak. Gelar nomor 1 di level Jawa Barat untuk ya ukuran ya persentase paling tinggi di sini aja Tasik. Mau siapapun wali kotanya, gitu ya. Kita kan sudah ada almarhum, terus Pak Sarif, terus Pak Budi, dan sekarang dilanjut oleh Pak Yusuf. Itu tidak beranjak dulu. Jadi tugas pemerintahnya mana gitu ya. Nah ternyata kalau saya dari perspektif APBD, oh iya. Karena apa? Karena APBD kita juga tidak banyak berubah. Kalau lihat dari sisi postur, oh masih berat di ongkos. Karena kita lihat sampai hari ini, saya amati dari pertama sampai hari ini, yaitu belanjanya habis oleh belanja-belanja rutinitas. Yang notabene itu untuk mengongkosi birokrasi. Yang tujuannya birokrasi itu adalah melayani, tetapi ternyata adalah lebih banyak melayani dirinya sendiri. Itu yang menurut saya catatan penting ya bagi saya. Kemegahan yang ada, saya tidak menafikan itu hebat, ya. Tapi itu adalah karya-karya sebetulnya lebih banyak oleh masyarakat. Kalaupun Pak Wali sekarang itu menata sedikit saja di sini dan sudah mendapat apresiasi, gubernur sudah naik 2 level, bagi saya no. Karena dilihat dari sementara dari lihat apa prioritasnya yang mana. Misi negara ini adalah kesejahteraan, dan tugas penyelenggara negara dalam hal ini ASN adalah untuk mengurangi kemiskinan. Nah dalam hal ini masih gagal, bukan berkurang malah tambah. Data BPS menunjukkan itu. Tadi sudah ngutip tuh 13%. Padahal kalau lihat RPJMD mestinya harus diangkat 7, sekarang 7%. Jadi ada gap 5%, dan sepertinya belum ada yang minta maaf. Gitu kan? Belum ada yang minta maaf hari ini. Yang paling bertanggung jawab. Bagi saya itu penting dan menyakitkan. Dan yang kedua, kok tidak ada reaksi juga dari masyarakat. Ini juga sama-sama menurut saya, karena sudah tidak tahu atau karena cuek. Gitu ya. Nah ini. Nah yang terakhir barangkali bagi saya, Tasik ini yang sudah hebat seperti ini secara fisik, tetapi masih problem tantangannya di masalah kemiskinan. Ini sebentar lagi kita, Pak Yusuf ini meninggalkan kita karena secara legal dia harus berakhir di tanggal 14 November. Dan kita nanti akan pilkada 2024. Tadi saya ngobrol dengan Pak Ade Jainul, Kang ternyata untuk pilkada dipotong cedatur. Ya dari yang 35 miliar dana cadangan tinggal seberapa? 20. Oh berarti tidak prioritas. Nggak apa-apa Pak Ade, nggak apa-apa. Dan Anda itu hanya tukang saja, tukang pemilu, tidak punya kebijakan apapun, tidak punya tindakan pada demo haram. Di sini nanti Pak Ipan sebagai panglimanya minta pertanggungjawaban kalau dia tidak sukses. Kayak gitu bagi saya ya. Dan yang paling penting lagi, ada masa kosong yang menurut saya penting kritikal buat Tasik, di mana 2 tahun lebih ini kita akan kehilangan pemimpin legitimate karena tidak dipilih langsung oleh rakyat, yaitu ditunjuk. Nah ini melanggar terhadap prinsip demokrasi dan prinsip terhadap bagaimana kita agenda reformasi kita mengembalikan kepada otonomi. Nah, itu undang-undangnya sudah ada, dipilih itu dengan alasan apapun. Ini tidak. Nah, dan herannya lagi tidak ada upaya itu gerakan politik dari masyarakat Tasik, sepertinya nyerah begitu saja, bertumpu kepada normatif gitu ya. Kok normatif karena tidak ada sekarang, tidak ada ruang, bukan.
hak politik tetap ada melekat di tiap-tiap warga negara. Dan kita sampai hari ini bersuara tidak bisa itu di penjara karena suara kita. Oleh karena itu, kalau saya mengajak harus ada desakan ke pemerintah pusat, jangan sampai nanti yang ditunjuk itu apal naon-naon terhadap Tasik bisa tercatat tahun. Katanya saya dengar ada 3 sekarang itu kan, DPRD-nya main aman. 1 dari kota, dari daerah, 1 lagi dari provinsi, 1 lagi dari pusat. Nah kalau situ saya dengar sih katanya lagi, mudah-mudahan sih Pak Ipan. Sebab kalau Pak Ipan ini kan sudah sangat akrab ya. Saya sudah kenal beliau sejak beliau dari Sekretaris Bapeda. Dan dia suka sangat terbuka. Kalau saya WA itu selalu respon. Beda dengan Pak Wali. Kalau Pak Wali mah hese nggak respon aja. Pak Yusuf maksudnya. Nah itu bagi saya itu penting. Yang bisa komunikasi responsif segera. Karena Tasik juga sudah mendeklarasikan diri sebagai Smart City. Ingat ya, Smart City, smart. Bukan stupid ya, smart. Smart City itu harus kondusif semuanya. Karena itu teknologi informasi harus digunakan untuk mempermudah layanan. Dan jangan lupa dengan mempermudah layanan dengan adanya teknologi informasi dan berdampak terhadap anggaran. Jangan sampai anggaran rutin, makan minum, kertas dan macam-macam masih tetap tinggi. Sementara teknologinya tetap berkembang. Dan saya bisa tunjukkan Kota Tasik ternyata setelah Smart City itu ternyata tidak ada perubahan dari sisi alokasi anggaran untuk hal-hal yang yang rutinitas, yang ujung-ujungnya karena beteng lah, karena beteng. Nah ini barangkali kalau Pak Ipan jadi, mudah-mudahan kita doakan, ini harus menjadi fokus. Dan yang paling penting Pak Ipan kalau jadi, kan tidak harus ngurus visi misi, karena dia tidak dipilih kan, tidak harus ngurus. Yang sering mendokumentasikan visi misi itu kan lumayan juga biayanya tuh RPJM itu, sekitar 400 sampai 800 juta kan. Nah mendingan bagi-bagilah ke orang-orang kan, gitu kan lebih ini. Nah saya kira tinggal dia pancet gue jalankan sebuah regulasi APBD untuk apa, karena ke depan APBD kita diperintahkan oleh undang-undang harus mengurangi belanja pegawai maksimal 30%, yang sekarang kan angka 42%, jadi masih gede. Yang kedua, ke depan APBD-nya karena undang-undangnya ada, minimal belanja infrastruktur itu 40%. Nah sekarang itu posisinya di sekitar 22-23, masih ada 18%. Dan jangan sampai ini menjadi pokir DPRD yang 18%-nya, karena kita tahu kalau temuan BPK banyak juga yang menyangkut dengan pokir, ternyata itu banyak dipakai kepentingan ke rumah. Cuma sayang memang APH itu takut, boleh jadi apakah tidak baca atau pakai gitu ya, saya kurang tahu. Nah ini harus menjadi perhatian ke semua. Saya kira itu ingat gedung sidro kosong moloko bacani titiis jempling dengarna sarorangan sia demikirkeun anu sejenan sia hudang. Itu saya melihat banyak sekali orang-orang baik yang doanya masih mustajabah gitu ya, doanya masih mustajab, yang perlu dibangun bersama-sama. Walaupun gawangnya kali ini masih dipegang oleh DMI misalnya, para kiai-kiai kampung, ajengan-ajengan tajuk yang mereka dengar sendiri dengan masyarakat itu lebih peka ketimbang ya kiai pimpinan pondok pesantren yang lebih elitis, jarang mendengar masyarakatnya sakit dia nongol gitu, meninggal apalagi cukup tahu saja di kumpulan sholat gaib. Komunikasi lentihan masyarakat itu justru nampak di para kiai kampung. Itu kalau Gus Dur bilang bahwa di sanalah kekuatan keikhlasan para pemimpin formal. Bagaimana ruang-ruang komunikasi publik itu diperluas dengan orang-orang yang sangat ikhlas dan tidak terlalu berkepentingan dengan urusan-urusan pribadinya. Dan ini saya kira sangat penting untuk bagaimana kemaslahatan kita bersama-sama. Udah paingan pancani titis jempling gedong sigrong kosong moloko wali Bandung asap su lararna sorangan sia udah
rakyat sekarang duduk di tempat yang terang, pemimpin di tempat yang gelap. Memang harus seperti itu. Dia dari kegelapan mampu melihat penderitaan rakyat secara jelas. Saya tidak ngerti tentang politik, tetapi Bertolt Brecht mengajarkan harga minyak, susu, kacang melejit itu karena keputusan politik. Dan hari ini kita belajar gratis untuk pendidikan politik. Percayalah, hari ini Bapak Yusuf, Pak Sekda berada di tempat yang gelap dan berjarak bukan karena harus berjarak, bukan, karena ini sebagai refleksi agar ke depan pemimpin dari tempat yang gelap mampu melihat rakyat dalam sesuatu yang terang, mana yang sakit, mana yang cemas, mana yang menderita, dan mana yang menjadi tim sukses. Terima kasih. Luar biasa. Kamaran aja deh. Hayu urang ini kapoin isu. Tunggal naon yang tanu dibawa mau disanggalan diringkit dari bak itu. Iman, kasumangetan, sawuyunan, ikhlas jeung sajabana. Hayu buruk bisi katinggalan maneh teh kurulian. Tuh, tenyo ti kajauhan deungeun mah geus laleumpang leuwih jauh. Hayu ini. Hayu. Alam lah kaditu nama nu dikritik ku panandang mah ya. Tapi rasanya saya tidak merasa seperti itu. Ya. Saya bukan orang korup begitu ya. Artinya saya berjalan sesuai dengan harapan semua masyarakat Kota Tasik. Kita kejar terus supaya bisa kemiskinan kita ini ada di angka 9%. Tapi karena ada Covid kemarin sehingga naik lagi jadi 13. Kenapa naik lagi? Karena banyak orang kaya yang memiskinkan diri. Kenyataan ini di lapangan. Jadi orang-orang yang kemarin mendapatkan bantuan itu banyak orang yang mampu tapi ingin jadi miskin. Makanya saya dengan Pak Kadis Sosial, kalau ada bantuan lagi seperti itu dan ada orang kaya, saya akan tempel di kacanya dengan stiker yang besar, warga miskin baru terdampak. Jadi semua yang dialokasikan di APBD ini untuk sadayana cek pananang kitu, untuk ada Pak, banyak yang baiknya juga di sana. Bukan untuk kepentingan saku para aparat, tidak Pak. Untuk Mamin juga kami sudah pangkas semuanya juga untuk sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi mudah-mudahan postur APBD kita ke depan Pak Nandang, manggalah terasnya diamati, terasnya dikoreksi silahkan gitu. Kita sudah ada MPP mau pelayanan perizinan. Kalau masih ada oknum yang bermain-main dalam persoalan perizinan, silahkan, kita akan tindak Pak mereka itu. Dan sudah ada beberapa yang sudah kami tindak daripada ASN yang bermain-main dalam persoalan perizinan. Ma, mereka mana orang jeung itu jalma-jalma mereka mana nama? Hayu orang tuturkeun we da mau ge sarua apa? Berapa mereka marana orang mah jalma leutik jujang, jalma bodoh. Urang percayakeun we kana palalintar buktina ka para pamimpin urang. Da maranehanna mah hapan utusan walakil ti langit. Hayu urang tuturkeun, hayu urang tuturkeun. Kemudian yang kedua juga kami ingin menyampaikan tentang pokir. Itu adalah bagian dari regulasi bahwa input APBD itu dari 3 input. Di antaranya pertama dari Musrembang, kemudian yang kedua dari SKPD, OPD, ya Pak Wali dengan teman-teman, dan juga melalui kami reses. Nah, sehingga kami insya Allah melaksanakan pokir ini sesuai dengan regulasi. Dan alhamdulillah bahwa kalau tadi ada asumsi seolah-olah kepentingan pesak anggota DPR, ini sangat salah. Alhamdulillah di sini ada saksi Pak Bode ya. Ya, kami telah memberikan tadi pokir ke Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya. Apakah ada potongan? Tidak Pak Bode? 0%. Jadi kami perlu sampaikan di sini. Jangan sampai nanti asumsi dan tadi opini ini berbahaya. Dan tadi kalau ada oknum, itu oknum. Silakan saja. Dan tadi ada APH. Ayo. Ajeun rek milu ka mana? Hayu rek milu ka kuring apa moal? Moal milu ka mane kalebah dinya moal.
Kuring mah boa kabawa kusaka bakaba. Nah harek ngajung-jung ka mana maneh? Kuring boga pamerga sorangan. Anjeun kudu ngilu jeung kuring ka kulon. Nah geuning anjeun maksa. Kuring mah rek kakaler. Ai kudu ngilu. Ai. Urang ajar sia milu ka kuring hayo. Ai. Milu ka kuring. Wah, kaulah boga pamandangan sorangan. Ulah boga pamandangan sorangan. Ai milu ka kuring. Milu ka kuring. Ayo milu ka kuring. Bahwa bumi ayeuna kantor pemerintah kota terus milik masyarakat kota Tasikmalaya. Dan ruang ini terbuka bebas, bahkan langsung tenda nage langit tu kagungan langit. Walau Pak Haji Yusuf purna bakti di misioner 14 November, tapi bukan tidak mungkin Allah takdirkan beliau kembali nanti di 2024 bulan November 2024 insya Allah. Kota kasih, kota resik, kota di tanah priangan. Kota kasih lombok kuring, banjar garam pemendangan. Haturkeun sewu nuhun laksa ketika pingahan. Dina naon rupiah perhatos sarana sim kuring sabarakan candi komunitas Cermin sakitu anu kapiatur meninggali hudi pamrih. Rupina parmios sanes desono amitan sanes bosenan sim kuring seja amit mungkur amit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya kete nu emprak kieu teh araya